sampai tahun 58 kan buta huruf di kita itu kan masih tinggi, masih tinggi ya. Tapi itu buta huruf secara aksara, tapi tidak buta politik. Karena waktu itu Soekarno mempunyai tagline politik gitu loh, bahwa politik sebagai panglima, kita sebagai masyarakat meskipun kelas manapun itu terbawa kepada cita-citanya Soekarno gitu loh. Sebelum tahun 55 PKI memanfaatkan apa yang pernah disampaikan oleh Tan Malaka, bahwa masyarakat kita masih penuh dengan logika mistika. Jadi 1000 layangannya itu digambar palu arit, terus kemudian diputus pet. Sengaja memang kalau bahasa Jakarta ditewangin gitu ya. Jadi tewang tuh bisa jatuh kemana-mana dan masyarakat panik. Paniknya bukan karena panik terhadap apa, oh kenapa, ada apa di langit-langit, kemudian turun itu kan layangan. Jadi ada istilah wiswayahe, palu arit tumeko ing muka bumi. Sebelum 30 September 65, Aidit itu mengisi beberapa ceramah di Seskoat. Jadi tidak angkatan bersenjata itu bukan lawan PKI. PKI juga tidak melawan angkatan bersenjata, angkatan darat gitu loh. Tapi kalau dalam konteks politik ini soal bagaimana pertarungan antar elit politik. Jumpa lagi dalam Dialog Sejarah Historia. Hari ini kita akan bicara tentang 65. Kita tahu 65 adalah tema yang tidak ada habis-habisnya, tema yang paling sering diributkan dari tahun ke tahun ya. Bahkan para peneliti, para sejarawan itu masih sibuk gitu ya, masih berkutat gitu ya. Walaupun ada beberapa pihak yang menganggap ini adalah sebagai sesuatu yang narasinya sudah clear, padahal masih banyak yang bisa diperdebatkan. Bersama saya sudah ada rekan saya, Satriono Priyo Utomo. Beliau adalah salah satu sejarawan muda di Indonesia, dan beliau ini berkutat pada sejarah politik Indonesia. Salah satu riset beliau adalah tentang Den Aidit dan Partai Komunis Indonesia. Kita tahu Den Aidit dan juga Partai Komunis Indonesia itu sangat erat dengan kejadian-kejadian yang sangat panas di tahun 1965. Oke, kita sapa dulu Mas Satriono Priyo Utomo. Apa kabar ya Mas? Halo, kabar baik. Oke, kabar baik. Nah, beliau ini sehari-harinya itu adalah seorang peneliti. Beliau meneliti untuk NUS ya, kalau tidak salah ya. NUS dan juga mengajar di salah satu kampus Jakarta, swasta politik di Jakarta Selatan ya. Ini kampus yang terkenal dengan ilmu politiknya gitu ya. Kurang lebih begitu. Kurang lebih begitu. Jadi ya dari beliaulah mahasiswa-mahasiswa tersebut mendapatkan masukan tentang sejarah politik begitu ya. Itu kita tahu sejarah dan politik itu saling berkaitan. Oke, kita langsung saja nih. Saya tidak mau banyak bicara. Menurut Anda, ini 65 ini seperti apa sih? Kenapa orang-orang masih terus membicarakannya gitu? Saya mau ini dulu ya, mencoba untuk menyampaikan ke Patrick dan juga teman-teman yang menonton nanti. Jadi sesungguhnya kemudian pertama riset saya itu tidak kemudian spesifik membahas tentang 65 sebagai periode yang kemudian melebar sebagai ruang ya. Nah, memang riset saya dari skripsi kemudian menjadi tesis itu kan awalnya terinspirasi dengan sosok Heripus yang meneliti hanya satu tokoh beserta aktivitasnya, Tan Malaka. Pokoknya dia menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk Tan Malaka, dan kemudian saya sadar bahwa ada celah sosok yang kemudian bisa diteliti dan kemudian tidak banyak dalam tanda kutip ya secara spesifik kemudian diteliti oleh para sejarawan asing gitu ya. Ya salah satunya adalah Aidit. Jadi ketika saya memilih untuk meneliti tentang Aidit, artinya saya punya konsekuensi tidak hanya kemudian mendalami Aidit sebagai seorang personal, tapi juga Aidit juga sebagai orang yang kemudian punya interaksi sosial dan minat politik dan segala macamnya. Jadi itu dulu yang kemudian mau saya sampaikan sebelum kemudian kita ke tentang 1965. Jadi
secara sederhana dalam obrolan kita kali ini, saya selalu akan merelasikan hubungannya tahun 65 dengan apa yang saya teliti, terutama dengan Aidit dan PKI. Nah, kalau pertanyaannya ada apa tentang 65 dan kemudian kenapa sampai hari ini dibicarakan, yang pasti sejarah ini kan punya kekuatan tidak hanya bicara tentang masa lalu ya Pet ya, tapi juga kemudian ada dimensi, salah satunya soal apa yang terjadi di peristiwa masa lalu yang kemudian berdampak kepada kehidupan kita hari ini. Salah satunya di 65 itu ya soal tentang bagaimana ada eskalasi kekerasan. Itu poin pentingnya. Poin penting eskalasi kekerasan yang mungkin bisa diselesaikan di hari ini ataupun kemudian di masa depan, yang memang sampai sekarang eskalasi kekerasan khususnya tentang hak asasi manusia yang pernah terjadi di tahun 65 dan setelahnya itu belum ada dalam tanda kutip ya titik terang yang begitu jelas di Republik ini. Nah, poin yang kedua, kenapa kemudian ini dibicarakan, karena kemudian ini punya kaitannya dengan dengan eksperimentasi politik yang terjadi dalam konteks kekinian, terutama kemudian di beberapa di sebelum pemerintahan Pak Prabowo ke belakang, memang kemudian sedikit banyak kemudian punya relevansi dengan ya kalau boleh saya sebut dengan apa yang kemudian pernah dipikirkan oleh Aidit tentang revolusi. Terus kemudian di pemerintahan sebelumnya juga punya tema tentang revolusi juga, walaupun kemudian ada belakangnya itu kayak keyword mentalnya. Nah, apa yang terjadi di tahun 65, hemat saya secara sederhana adalah tumpukan dari tekanan situasi global yang bertubrukan dengan dinamisasi politik yang ada di Indonesia. Jadi tumpukan peristiwa, kemudian tekanan global, tarik menarik antara Soviet dan Amerika, juga ada pemain baru yang kemudian muncul, salah satunya adalah Tiongkok, China, dan kemudian kekuatan Amerika Latin yang kemudian menunjukkan tidak hanya perjuangan terhadap kemerdekaan, tapi juga mengambil pola gerakan gerilya dalam menempuh independensi sebagai sebuah state di Amerika Latin. Terus juga kemudian gejolak yang terjadi di Afrika beberapa tahun sebelum 65. Jadi itu bertemu dengan kepentingan nasional yang harus berinteraksi dengan kekuatan global itu. Jadi kemudian itu adalah sejumlah tumpukan tekanan politik yang kemudian mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita punya kejadian yang kemudian dalam konteks sejarah kan sering diperdebatkan soal istilah apakah ini gestok atau gestapo. Itu poinnya. Oke. Nah, ini terlihat gitu ya bahwasanya apa yang terjadi di tahun 65 itu relate dengan konsentrasi dengan panasnya situasi dunia ya. Dalam waktu itu kan ada yang namanya perang dingin begitu. Jadi perang dingin itu antara blok barat, blok timur. Jadi ada di blok barat itu ada Amerika, Inggris, dan sekutu-sekutunya umumnya adalah negara-negara liberal. Lalu ada blok timur, negara-negara sosialis, di mana di dalamnya ada Uni Soviet, ada Republik Rakyat Cina gitu ya. Dan ini mereka saling beradu kekuatan, katakanlah seperti itu. Dan saya jadi bertanya-tanya nih Bung, kira-kira Indonesia itu sepenting apa sih di tahun 65 itu bagi dua blok ini? Pertama, Indonesia penting bagi dirinya sendiri, dan kemudian kepentingan Indonesia juga menjadi kepentingan global. Seberapa penting, yang mampu menjawab dalam sejarah adalah fakta. Faktanya adalah, saya selalu menyampaikan di berbagai forum ya, kita hari ini menjadi masyarakat Indonesia itu kan kemudian tidak memiliki rasa kebanggaan terhadap apapun. Justru kemudian bahkan dimulai dari start Orde Baru 97-an segala macam, kita dipaksa untuk kemudian mencintai produk-produk lokal. Aku bangga memakai produk lokal. Tapi kalau di sebelum 65, menjadi Indonesia itu adalah sebuah kebanggaan, baik itu level elit, tengah, atau kemudian grassroots, bawah gitu loh.
Apa yang kemudian membuat kita bangga karena waktu itu Soekarno mempunyai tagline politik gitu loh, bahwa politik sebagai panglima, kita sebagai masyarakat meskipun kelas manapun itu terbawa kepada cita-citanya Soekarno gitu loh. Meskipun dalam misalkan dalam tulisan itu sangat teoritis, tapi kemudian masyarakat bawah itu merasa bahwa kita adalah kekuatan, terus kemudian kita mampu memainkan peran di tengah situasi global. Makanya selalu Bung Karno itu mengatakan go to hell with your aid. Kalau ditanya seberapa penting, faktanya kampanye politik itu berjalan bertahun-tahun di periode sebelum tahun 65. Go to hell with your aid-nya itu. Jadi artinya penting, Indonesia penting sampai kemudian tarik-menarik secara ekonomi dan juga politik, apalagi pertahanan militer. Kemudian kita dalam konteks non-blok, tapi kemudian kita justru bisa berdekatan dengan Soviet, bisa berdekatan dengan Tiongkok, segala macamnya. Kalau dibilang penting, pasti penting. Dengan fakta sejarah kampanye politik go to hell with your aid itu. Oke, jadi dulu itu kayaknya Indonesia paling nggak sekitaran itu ya, konferensi Asia Afrika itu kan berhasil menghimpun banyak negara gitu ya. Bahkan ya paling nggak Indonesia itu terlibat dalam usaha kemerdekaan, semisal Aljazair gitu ya. Itu Indonesia ada terlibat di sana juga gitu. Jadi ya sebenarnya sangat jarang sih yang dikatakan Mas Satrio tadi, orang Indonesia kayaknya waktu itu lebih bangga gitu ya. Lebih bangga daripada sekarang nggak sih menurutmu? Karena ya itu tadi, kampanye menjadi Indonesia, ya bahasanya ini ya, bahasanya Ben Anderson. Jadi kita ada di dalam semua yang diucapkan oleh Soekarno waktu itu. Jadi Soekarno berhasil kemudian menyerap energi masyarakatnya sampai kemudian dia mengatakan kepada dunia. Jadi kebanggaan itu justru bukan dari atas. Jadi atas nih Soekarno yang kemudian menyampaikan ke pihak global, tapi ini inspirasinya dari bawah karena memang ada gejolak. Gejolak yang memang kita nggak bisa samain apple to apple dengan Amerika Latin ya. Tapi gejolak itu artinya walaupun kemudian sampai tahun 58 kan buta huruf di kita itu kan masih tinggi ya. Tapi itu buta huruf secara aksara, tapi tidak buta politik. Gitu. Nanti saya akan nyambung ke bagaimana kemudian tentang PKI menjadi besar dan segala macam, karena memang juga ada kerja-kerja partai gitu. Oke, nah ini menarik ya. Jadi masyarakat bawahnya pun punya interest politik yang sangat tinggi gitu ya. Buta huruf tapi tidak buta politik. Kalau sekarang kita buta dua-duanya. Oke, ini sangat menarik sekali ya. Jadi kayaknya selama ini kita diajarin, kita tuh sekarang hebat gitu ya. Tapi kok dari penjelasan Anda kok saya nangkapnya kayaknya dulu kita lebih hebat gitu ya. Begini, Pet. Gimana Bung? Kita punya kayak kemarin soal 28 Agustus ya, kemudian beberapa peristiwa lah ya, event sebelum ini. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa itu dipelopori oleh misalkan driver ojek online ataupun misalkan pedagang warung kopi dan segala macam yang memang kemudian membicarakan politik dalam tanda kutip ya gitu loh. Ya iya, kemudian dia membicarakan politik tapi tidak menjadi manusia politik. Di tahun 65, sebelum tahun 65 ya saya nyambung kemudian apa yang kemudian dilakukan oleh partai. Bahkan tukang kopi yang kemudian tidak bisa membaca, dia paham tentang isme-isme. itu dari narasumber yang kemudian pernah saya temui ya. Mereka paham isme-isme, bahkan di tukang kopi yang kemudian, mohon maaf ya, karena memang di leading gitu loh. Tongkrongannya atau bahasanya warung kopinya di leading, selalu disamperin oleh kader-kader partai gitu. PKI yang menjadi CO gitu loh, penggerak lah, kader penggerak. Itu obrolannya tentang kamu paham atau enggak tentang moral komunis, kenapa harus punya moral komunis, soal jujur, disiplin, setia kawan, bahkan kemudian dia paham soal apa sih perbedaan materialisme, kemudian dia bisa mampu menjelaskan ekonomi dalam konteks isme dalam bahasa mereka. Gitu loh. Jadi apakah dia membaca? Enggak.
Iya. Karena pelan-pelan nanti juga saya akan cerita soal peran Universitas Rakyat yang PKI bisa besar itu. Jadi sebegitunya gitu loh. Jadi artinya isu yang mereka tangkap tentang kebijakan negara dan dunia politik global yang ada di surat kabar sangat banyak pada waktu itu. Patrick juga sangat paham lah. Dia nggak bisa baca, tapi kemudian di warung kopi itu mereka selalu dibacakan, bukan hanya sekedar dibacakan, tapi ada proses dialektis gitu loh, ada respon gitu loh. Jadi mereka mendengar gitu ya. Mereka mendengar. Oke, kamu nggak bisa baca soal pengantar kalau Aidit kan nulis tentang Marxisme, itu bahasanya berat banget. Jadi tentang Marxisme dibaca oleh CO dibahasakan dalam konteks bahasa tukang kopi. Dan itu selesai semua. Mereka bukan penghafal Marx, mereka juga bukan penghafal Engels, tapi dia tahu tentang surplus value. Itu. Makanya masa yang turun bergerak tuh bukan masa yang kayak nanti ada nasinya, ada amplopnya, enggak, karena mereka memang membaca, bukan dalam konteks bisa membaca buku ya. Gitu loh. Itu. Ya dalam artian mereka membaca keadaan gitu ya, bener-bener gitu ya. Wah, luar biasa. Nah, ini ngomong-ngomong, Bung, bagaimana sih kekuatan PKI sebelum September 1965 ini? Kok sepertinya yang saya tangkap barusan PKI sukses mendidik rakyat-rakyat yang kebanyakan buta huruf tadi. Karena PKI di bawah Aidit mampu kemudian membaca peluang dengan sangat baik. Aidit adalah seorang komunikator politik yang sangat ulung lah ya. Bukan soal kuantitas PKI di pemilu nasional tahun 55 sebagai posisi keempat, terus kemudian pemilu daerah memang pada faktanya kan jadi pemenang pertama di beberapa daerah di Jawa, tapi bukan soal kuantitas itu, tapi kualitas yang dibangun. Nah, bagaimana kemudian PKI kuat dalam konteks dia punya dukungan massa yang kemudian tidak hanya dari lapisan dalam kategori Marxisme ya, buruh, tani dan segala macamnya, tapi hampir setiap lapisan. Bahkan Patrick juga tahu di guru pun juga ada istilah fak sentral dan non fak sentral. Bahkan di militer juga kemudian memang itu adalah bagian dari strateginya mereka gitu loh. Makanya Aidit kalau di militer tuh nanti ada MKTB tuh, metode kombinasi 3 bentuk perjuangan, yang kemudian poin terakhirnya adalah salah satunya juga melakukan aktivitas politik di kekuatan angkatan bersenjata. Nah, PKI bisa besar karena kemudian PKI PKI hadir menjadi aspirasi rakyat pada waktu itu secara sederhana. Yang saya pernah bilang bahwa seluruh daya upaya itu dicurahkan karena memang waktu itu peran negara belum terlalu dominan dalam konteks apapun di grassroots. Walaupun misalkan contoh dalam sektor pendidikan ya, sektor pendidikan yang lebih awal kemudian ada di sektor pendidikan itu kan civil society seperti Muhammadiyah dan juga kemudian NU dengan pesantrennya segala macamnya. PKI punya juga tuh. PKI punya juga. Karena mereka menganggap bahwa itu yang kemudian banyak yang kemudian tidak tersentuh oleh civil society Islam gitu loh. Kan civil society Islam meskipun kemudian kita Islam sebagai mayority di sini, tapi kan kemudian tidak banyak yang kemudian dikanalkan dalam konteks pendidikan di situ. Karena mungkin pada waktu itu sibuk ke pedagogi yang sangat mekanis ya, kelas, terus pesantren kalau di Nahdien segala macam, tapi kemudian tidak hadir di real life ketika saat mereka bekerja pulang dari sawah, terus kemudian ketika di kota-kota kecil mereka hadir menggelar pendidikan di ruko-ruko, PKI hadir di situ. Jadi PKI besar hadir karena mereka kemudian jemput bola, mendatangi rakyat gitu ya? Mendatangi orang-orang itu. Jadi ini kemudian yang saya juga pernah meneliti, yang meneruskan apa yang kemudian pernah dilakukan oleh McVie waktu itu. Jadi saya wawancara oleh salah satu tokoh guru di Semarang di Jawa Tengah. Dia menceritakan bahwa PKI hadir bukan hanya untuk memberantas buta huruf yang begitu besar pada waktu itu, tapi yang jauh lebih penting, instruksi dari ketua pada waktu itu Aidit adalah buta politik. Tidak boleh ada buta politik. Jadi buta politik dulu gitu ya? Jadi buta huruf itu cuma alat, Pet.
cuma alat. Makanya kemudian ini ceritanya beliau ya, yang mungkin ketika seorang guru, seorang pengajar lah ya, sebutnya pengajar dari Universitas Rakyat, salah satu universitas ini bukan dalam konteks universitas perguruan tinggi ya, tapi sebuah lembaga yang kemudian menaungi banyak kader-kader partai yang bergerak untuk melakukan praktek pedagogi di tengah-tengah masyarakat. Nah, narasumber saya ini pernah mengajar bahkan menunggu berjam-jam ketika petani dan anaknya itu selesai pekerjaannya di sawah. Jadi dia tongkrongin itu betul di di gubuk itu, gubuk di tengah-tengah sawah ditongkrongin sampai akhirnya kemudian dia ngajar. Nah, silabusnya itu sebetulnya sederhana. Yang penting mereka kenal huruf. Tapi ketika dikenalkan huruf itu ketika praktek belajar mereka nggak langsung mengenalkan huruf. Tapi ditanya dulu semacam apa ya? Kalau bahasa partainya pada waktu itu semacam ansos lah, analisis sosial. Pak, piye Pak, kondisi kerjaan hari ini? Oh iya nih, airnya terlalu besar dan apa segala macam. Jadi dieksplorasi dulu keresahan mereka tentang pekerjaannya. Itu poin pertama. Anaknya juga ikut. Jadi UNRWA nih sebetulnya awalnya nggak ada batasan umur, pada nanti ada batasan umur dengan beberapa tingkatan ya, ada bapra dan segala macamnya. Jadi pertemuan pertama itu, pertemuan kedua mulai kemudian dikenalkan huruf. Jadi kalau dikenalkan huruf tuh selalu ada muatan politisnya. Contoh misalkan dia dikenalkan huruf T, tapi tidak langsung menyebut ini T. Iki T, tanah gitu. Jadi T langsung asosiasinya sama word politik gitu loh, tanah. Terus dikenalin huruf U, nggak dari A dulu, jadi dari huruf-huruf yang penting memuat unsur politiknya dulu. Jadi nggak urut alfabet. Nggak urut alfabet. Jadi T tanah, nih U apa untuk, ini R rakyat gitu. Itu kan persis gambaran waktu misalkan novel jadi lupa sih, yang cerita tentang Rasus itu Sang Penari. Yang Sang Penari itu difilmkan gitu kan. Iya, itu bener. Si Rasus nanya sama salah satu salah satu warga desa, emang kowe ngerti Pak? Oh, rapak gitu kan. Dia nggak ngerti tapi ya persis itu gambaran kayak ngajar. T adalah tanah, U adalah untuk R adalah rakyat gitu ya. Jadi tanah untuk rakyat. Ketika dia ngenalin huruf A, I did gitu kan. Jadi ada hal-hal sisipan isme-isme di dalamnya. Jadi itu satu hal yang menarik buat saya ketika memang saya mendengar langsung dari orang yang kemudian pernah melakukan praktek pengajaran kayak gitu. Itu di desa untuk level petani. Untuk level buruh itu diselenggarin di ruko-ruko. Bahkan malam sekalipun ya, waktu itu kan jam 8 juga udah terhitung malam gitu kan, jam 8, jam 9. Jadi sampai sebegitunya mereka. Nah, itu yang kemudian membuat rakyat merasa berhutang terhadap partai. Itu setelah tahun 55 ya? Setelah pemilu itu? Setelah pemilu. Jadi setelah pemilu dia tidak menjauhi masa gitu ya? Enggak. Terus mendekat? Justru ada ini strategi politik PKI yang sangat paling menarik. Justru sebelum tahun 55 PKI memanfaatkan apa yang pernah disampaikan oleh Tan Malaka, bahwa masyarakat kita masih penuh dengan logika mistika. Dia nggak langsung real life. Misalkan kalau kita nyambung ke praktek tadi kan itu yang disebut oleh Paulo Freire ya, sebagai pendidikan berbasis masalah ya. Nah, sebelum tahun 55 justru komunikasi politiknya adalah memanfaatkan logika mistika masyarakat. Justru kemudian pasca 55 itu ilmiah. Ya ini gambaran dua revolusi yang kemudian memang tahapan yang disampaikan oleh Aidit sih. Jadi PKI itu hadir dalam konteks ini ya, dalam konteks sebutannya ya, kayak ya kalau soal ada pahlawan Imam Mahdi lah ibaratnya gitu-gitu, yang makanya saya cerita metode kampanyenya dia tuh yang nerbangin 1000 layangan. Mereka suruh pemuda rakyat itu gambar layangan dicoret palu arit. Ini juga dari Siswoyo waktu itu, di buku Siswoyo, terus dikonfirmasi sama narasumber saya di Semarang dan di Solo. Itu nerbangin 1000 layangan di pelosok di Jawa Tengah, salah satu di Jawa Tengah di Solo itu. Jadi 1000 layangannya itu digambar palu arit, terus kemudian diputus sengaja memang kalau bahasa Jakarta ditewangin gitu ya. Jadi tewang tuh bisa jatuh kemana-mana dan masyarakat panik.
paniknya bukan karena panik terhadap apa, oh ini kenapa, ada apa di langit-langit kemudian turun itu kan layangan. Jadi ada istilah wiswayahe, palu arit tumeko ing muka bumi. Atau jangan-jangan memang ini panggilan dari Gusti gitu loh. Oh, jawaban dari kemiskinan gua adalah palu arit. Iya. Itu sesudah pemilu 55? Enggak, sebelum 55-57 itu sambil jalan itu, Pet. Oh, terus lagi? Itu terus lagi. Setelah pemilu lanjut terus Setelah gitu ya? pemilu lanjut terus, tapi yang memanfaatkan logika mistika masyarakat kita itu diganti dengan praktek pendidikan itu. Iya. Gitu loh, praktek pendidikan, politik gitu loh. Ini, sorry Bung, aku bertanya nih, agak memotong. Ada nggak sih setelah PKI ini dilarang, dicaci maki dan lain sebagainya itu, ada nggak partai di Indonesia yang menerapkan metode-metode yang seperti PKI tadi? Ya nanti kalau diklaim disangganya mereka ini lagi terinspirasi PKI gitu. Cuma banyak yang bukannya semua memakai jalur kesenian pada waktu itu politik gitu loh. Ya. Bahkan, ya tapi yang secanggih tadi apa di warung kopi terus sampai menyelami gitu loh bro, menyelami sampai bawah gitu. Ada aja. Yang aja sekarang sampah visual dan segala macam justru itu inspirasinya dari PKI. PKI bikin apa ya? Layangan tadi. Bikin layangan satu, terus bikin kaos digambar palu. Kalau bikin kaos semua partai udah biasa. Oh, iya, tapi itu. soal cara gimana kaos itu kemudian sengaja memang dicemplungin ke kali karena sungai itu kan dipakai sebagai ruang aktivitas masyarakat kita. Terus tiba-tiba kaos itu baju lewat, terus nyangkut diambil. Loh. Nah, itu kan pas kebetulan gitu. Waktu itu sandang itu langka ya kebetulan ya. Jadi cara membagikannya bukan ini apa dia sepeda gitu terus di mobil terus kita ngasih kaos dilempar-lempar, enggak, dia loh kok ada kaos begitu kan. Satu kaos itu dipakai tapi kenapa kaosnya ada palu arit, apa ini maksudnya apa gitu kan. Jadi pemahaman orang zaman dulu nggak kayak sekarang ya. Ini maksudnya apa, atau memang jangan-jangan memang pertanda makanya wiswayahi itu kan kalau bahasa orang. Oh itu jadi kayak apa ya, PKI ini kayak semacam memberi pulung gitu ya, apa memberi wangsit kepada rakyat ya, gitu ya. Itu jawabannya. PKI sebagai wangsit. Canggih sekali nih bro. Itu 55 ke sini. Setelah 55 ke sini PKI sebagai wangsit udah mulai digerus dengan praktek pendidikan. Oh berarti mulai pakai logikanya dibentuk gitu ya. Nah bro, ini kan 55 aja nomor 4 nih. Setelah 55, masa terus dideketin kan? Bukan dijauhin setelah jadi gitu ya, dilupain gitu kan. Ini terus dideketin nih. Sampai tahun 65 lah paling nggak, pendekatan ke masyarakat kan terus menerus itu. Menurut Anda nih Bung, sorry nih, ini agak-agak mengandai-andai ya. Kira-kira kalau PKI ikut pemilu lagi setelah tahun 65 itu, peluangnya gimana Bung? Nggak akan dibiarin. Tidak akan pernah ada sejarah politik yang membiarkan PKI terlibat di dalam pemilu. 55-57 itu sebelumnya tidak ada pembiaran PKI terlibat di dalam konteks pemilu. 51 ada Razi Agustus dengan kabinet Sukirman kalau nggak salah, gitu kan. Ya itu mirip-mirip sebetulnya dengan 65. Ada pelopor peristiwa sebelumnya bahwa kemudian Republik ini butuh senjata, terus kemudian ada tawaran dari US pada waktu itu, tapi kemudian tidak sepolitis 51 itu. Karena prosesnya kan 48, PKI juga, Aidit juga harus membela PKI mati-matian dengan berbagai macam dia bikin kalau bahasa hukumnya tuh kayak pledoi gitu, semacam bukan pledoi, jadi Madiun menggugat. Kok Madiun menggugat? Pokoknya dia bikin peristiwa tentang Madiun bahwa tidak ada mencoba menjelaskan dari POV-nya PKI. Nah, saya nggak mau berandai-andai karena memang tidak ada seandainya yang kemudian di dalam semua unsur lawan politik PKI itu PKI tidak akan pernah dikasih ruang untuk melakukan pemilu. Oke, jadi sengaja ini. Jadi mendingan dihancurin ya daripada dia ikut ya. Begitu, makanya sebelum 55-51 itu udah kebaca kodenya, makanya kemudian kalau dikritik otokritik
KOK Sudisman, kemudian partai melalui Aidit ini disebut sebagai oportunis segala macam. Saya pikir justru jalan yang harus ditempuh pada waktu itu bukan oportunis tapi kompromistis. Ya, setelah tahun 50 itu. Ya, setelah tahun 50 harus berkompromi. PKI adalah satu-satunya partai komunis yang ikut dalam kontestasi pemilu. Pada waktu itu ya, saya kemudian nggak menemukan beberapa referensi. Ada beberapa 1-2 partai tapi saya lupa seperti Akoma gitu. Saya kurang ini soal enggak di negara lain, Pet. Oh, di negara lain. Di negara lain, tapi satu-satunya partai komunis yang waktu itu pemilu yang di Asia aja itu PKI. Makanya terbesar se-Asia ini. Makanya ini adalah sebuah hal yang memang seksi dalam konteks sains ilmu pengetahuan, apalagi kemudian diperdebatkan dalam Marxisme-Leninismenya itu. Nah, makanya pertanyaanmu soal berandai-andai itu tidak akan mungkin. Tidak akan mungkin ada pengandaian itu karena lawan politiknya sekalipun, lawan politiknya tidak akan membiarkan PKI ikut pemilu, dan internal itu juga tidak akan, internal PKI itu tidak akan membiarkan pemilu karena Aidit mendapat banyak tentangan juga gitu loh di sidang komite sentral segala macam, tapi kemudian alasan, walaupun bukan saya mau menyebut alasan sederhana tapi tidak sederhana dalam prosesnya. Pada waktu itu memang menempuh jalan rakyat itu adalah sebutan pemilu ini. Jadi masyarakat memang rakyat memang harus kemudian aspirasi politiknya harus tersalurkan melalui pemilu itu. Kalau dibilang menang atau enggak, ya faktanya aja di 57 2 tahun setelah 57 PKI dengan menang di berbagai daerah, 57 aja begitu loh. Itu 57, apalagi kemudian kita membayangkan 60 rencana tahun 60-an juga mau ada pemilu, terus digeser di tahun 70. Iya, dan itu tidak terjadi. Gitu. Dan ya itu nggak akan dibiarkan, tidak akan ada proses pembiaran itu. Luar dalam tidak akan membiarkan. Tapi ya itu kan akhirnya dinamika politik nasional yang kemudian mendorong bahwa harus ada pemilu di tahun 55 secara nasional. Oke, menarik sekali gini ya. Dan ternyata memang PKI kemudian setelah 65 tidak pernah hadir lagi gitu ya. Dihancurkan gitu kan. Nah, Bung, Angkatan Darat ini kan dianggap lawannya gitu waktu itu ya. Tahun 65 itu Angkatan Darat gimana? Apakah mereka pusing dengan PKI? Atau PKI masalah besar, atau sebaliknya PKI juga menganggap Angkatan Darat ini masalah besar? Saya kira salah ya. Ini yang berkali-kali juga, maksudnya PKI adalah lawan dari Angkatan Darat itu justru kayak semacam terminologi yang dibuat oleh kita para researcher. Betul. Bisa jadikan itu karena memang sekali lagi sebelum 65 Aidit itu MKTBP, metode kombinasi 3 bentuk perjuangan, itu salah satunya adalah gagasan PKI itu terinternal ada di angkatan bersenjata. Walaupun dalam konteks angkatan bersenjata waktu di internal partai, apakah kemudian kita mendefinisikan angkatan bersenjata dengan angkatan bersenjata yang memang officially ada di dalam struktur negara, atau memang angkatan bersenjata dalam konteks lain yang kemudian diupayakan oleh kekuatan-kekuatan sipil, salah satunya PKI pada waktu itu. Dan memang angkatan bersenjata tidak hanya milik PKI gitu loh. Kan seperti Pet juga tahu kan, semua justru tentara nasional itu berawal dari Laskar. Laskar itu adalah semi dalam tanda kutip ya, semi militer dari bagian perjuangan ide-ide di partai politik gitu loh. Kelompok Islam ada Hizbullah, terus kemudian Tan Malaka dengan Sudirman punya Persatuan Perjuangan dan segala macamnya. Jadi saya pikir kalau ini angkatan bersenjata yang disebut adalah Angkatan Darat, justru sebelum tahun 60, sebelum 30 September 65, Aidit itu mengisi beberapa ceramah di Seskowat. Jadi tidak angkatan bersenjata itu bukan lawan PKI. PKI juga tidak melawan angkatan bersenjata Angkatan Darat gitu. Tapi kalau dalam konteks politik ini soal
bagaimana pertarungan antar elit politik. Aidit Oke, sebagai jadi elit ini ya pemain. elit politik gitu. Bukan Kita nggak bisa bilang ini kelompok gitu kan, dan ini antara Aidit dengan beberapa jenderal-jenderal di Angkatan Darat dan segala macamnya. Jadi Aidit sendiri dalam sudut pandang itu kemudian tidak pernah melakukan konfrontasi konfrontasi dalam konteks kolektif ya, partai dengan Angkatan Darat gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, Aidit juga tidak mau melakukan konfrontasi baik di media massa dan segala macamnya. Pada waktu itu di surat kabar saya nggak menemukan bahwa dia berkonfrontasi dengan salah seorang jenderal. Meskipun dia punya sudut pandang yang berbeda dan segala macam, tapi pada waktu itu memang perang ide gitu loh. Berita Yuda menerbitkan opini beberapa jenderal, Aidit kemudian menuliskan opininya dan segala macam. Jadi perangnya perang di surat kabar gitu loh, perang ide. Perang ide ya. Jadi perang ide. Jadi perang ide ini sesuatu yang nggak pernah terjadi lagi kayak sekarang. Jadi perang ide sebatas itu. Nah, makanya relasi dengan Angkatan Darat nih dalam konteks kita ngomong Angkatan Darat nih siapa jenderalnya, punya relasi apa terhadap Aidit, juga kemudian punya rekam jejak atau tidak dengan PKI gitu loh. Kemudian punya merupakan bagian dari kepentingan global atau enggak gitu loh. Karena ya misalkan gitu Pak Nasution misal kemarin lagi rame juga ngomongin tentang Pak Nasution. Pak Nasution yang sebelum tahun 60-an dalam tanda kutip sangat terkesan gitu ya, bahkan mencoba melarang PKI ikut serta dalam kontestasi politik waktu itu juga kemudian membutuhkan Aidit ketika Nasution harus diminta ditugasi untuk pergi ke Soviet terkait lobby tentang persenjataan gitu kan, sekitar 6162 lah ya kan, apalagi ada di website tentang dokumen Rusia yang kemudian menyatakan bahwa POV dia terhadap Nasution, POV dia terhadap Aidit dan segala macam. Jadi Pak Nasution juga tetap butuh Aidit gitu. Aidit pada akhirnya. Kalau kan selalu digambarin Nasution anti komunis, Ahmad Yani. Di 65 kan foto terakhir yang Pak Nas ketawa itu kan itu loh. Jadi mengekspresikan sebetulnya elit ini berpolitik secara dewasa. Dia secara dewasa dalam konteks itu. Bahkan pernah ada cerita ya sekalipun Aidit Menko dan segala macam ya ketika Natal dia juga sering banget datengin ke rumah-rumah jenderal itu gitu loh. Jadi politik lebih kasar sekarang ya daripada dulu jangan. Dulu juga kasar, Pet. Tapi perang kasarnya tuh terekam di media, di surat kabar. Keras-kerasan ide. Keras-kerasan, pokoknya ide tentang PKI sentimen bahwa partai agama ini pakai masjid, gitu loh. Apa sih? Nah, sedangkan partai Islam ini selalu menuduh bahwa PKI ini adalah kaki tangannya Soviet gitu. Ya selalu gitu lah ya. Jadi ramenya di situ gitu loh. Tapi saya nggak tahu ya waktu itu kalau misalnya membayangkan apakah terjadi pukul-pukulan ya bisa jadi iya, tapi mungkin eskalasinya kan mungkin nggak akan sebesar apa yang kemudian kita lihat hari ini gitu. Jadi begitu, Pet. Oke, menarik sekali. Nah, Bung, bagaimana dengan Soekarno sendiri? Dalam konteks? Iya, bagaimana hubungan Soekarno dengan Angkatan Darat, dengan PKI di tahun 65 itu kan ini selalu digambarkan ini adalah sesuatu yang panas-panasnya gitu, Bung. Itu kan selalu diajarin gitu, oh ini sangat panas sekali, PKI begini, Angkatan Darat ada perseteruan di antara mereka. Kita kan selalu digambarin gitu kan, sekarang ini gitu. Siapapun pada waktu itu menjelang tahun 65 dia harus berkompromi dengan segala macam situasi. Termasuk Soekarno sekalipun yang kemudian kita lihat sebagai sosok yang revolusioner, memegang teguh prinsip, tapi kemudian justru Soekarno adalah orang yang paling kompromistis, dan Aidit belajar banyak dari Soekarno. Kenapa kemudian kita bisa mengatakan bahwa Soekarno kompromistis? Begini, di Angkatan Darat ini kan mungkin di beberapa riset yang pernah dilakukan oleh teman-teman ya, bahwa ada dua perbedaan karakter ketika Angkatan Darat ini tampil sebagai elit politik. Apakah dia sebagai background kenil dan peta, dia dengan background peta.
gitu loh. Dua perbedaan yang paling signifikan itulah yang kemudian mewarnai politik elit para jenderal itu kalau di tubuh Angkatan Darat. Nah, Soekarno juga akan melihat itu. Ya, Soekarno punya persentuhan langsung dengan kolonialisme Belanda. Dia tahu bagaimana kemudian pahitnya hukum-hukum Belanda, terus hukum kolonial melalui kenilnya segala macam. Makanya kemudian Soekarno justru sebetulnya lebih berpandangan untuk menaruh kekuatan angkatan bersenjatanya kepada mereka yang pendidikan militernya melalui kader-kader peta itu, gitu loh. Ya, relasi Soekarno dengan Yani, ya kan, segala macam kedekatannya. Coba kalkulasiin seberapa dekat dengan Soekarno dengan jenderal-jenderal yang punya basic kenil, dengan Soekarno yang dekat dengan jenderal-jenderal ex peta. Karena jenderal kenil sangat dikit, Bung, itu masalahnya. Bukan soal sangat dikit. Dan selain itu pengaruh mantan peta itu kebetulan juga sangat besar. Bukan soal pengaruh, tapi tapi Soekarno yang memang punya konsep diktator proletariat atau bahasanya dia demokrasi terpimpin, dia membutuhkan militerisme yang kemudian satu komando, gitu. Bukan berarti Kenil ini punya resistensi karena dia dididik dalam konteks pendidikan militer berbasis knowledge gitu, sedangkan yang peta ini berbasis fisik dan segala macam penuh dengan kepatuhan, ya kan. Tapi ya Soekarno lebih memilih yang ex peta gitu loh, penuh dengan kepatuhan segala macam. Jadi ya sebenarnya Soekarno tidak perlu khawatir dengan yang Kenil karena jumlah mereka dikit, bro. Dikit tapi berbahaya. Kalau lobby-lobbynya kemudian secara knowledge dia bisa, misalkan Soekarno memerintahkan untuk kita mengkonfirmasi persenjataan dari Soviet, tapi kemudian tiba-tiba dia main belakang untuk meminta persenjataan dari Amerika, kan kejadian 50 tujuan dengan PRRI Permestanya gitu loh. Beberapa improve politik yang dilakukan oleh tentara gitu kan. Nah, itu juga yang kemudian Soekarno membuat kesan tidak menarik, gitu loh. Jadi tidak menarik, tidak bisa dipelihara, bukan dipelihara lah ya, tidak terpimpin dalam konteks itu. Ya memang setelah 62 tuh terutama banyak Kenil makin nggak ada lagi gitu ya. Banyak kan Yani misalkan, dan beberapa pembantu-pembantunya itu kan beberapa dari Kenil gitu kan. Dari peta gitu ya. Ya, karena jumlah mereka sih. Itu menurut gue ya. Nah, soal kembali ke 65 tadi gitu ya. Jadi kan di masa-masa itu Angkatan Darat itu kan isinya ya ada Yani, mungkin bekas Kenilnya dikit lah. Bekas Kenil ini kalaupun ada itu pengaruhnya kecil. Kenil yang paling pengaruhnya besar itu cuman si Nasution. Nah, jadi yang selain Nasution itu sulit dari mereka. Rata-rata mereka cuma jadi asisten atau deputi dari yang jenderal-jenderal dari peta ini. Misalkan si Yani tadi gitu ya. Nah, Bung, kita tidak perlu panjang lebar nih, Bung, ya soal G30 ini. Aduh, biarkan para ahli berdebat dulu gitu ya. Soalnya kita sangat jarang membicarakan apa yang terjadi sebelum itu gitu kan. Itu yang banyak orang tidak tahu gitu kan. Yang sebelum itu, yang terjadi setelah itu adalah fitnah. Yang terjadi sebelum itu justru bukan fitnah. Saya akan, dalam sudut pandang saya saya tidak akan mengambil apa yang kemudian diteliti oleh John Rosa, terus Geoffrey Robinson. Jadi begini, pernah ada sebuah isu tentang bahwa setelah berita di Jakarta, setelah berita di Jakarta 1 Oktober di RRI itu situasi kan kemudian ada yang menggambarkan dibunuh atau membunuh, gitu kan. Dan bahkan isu-isu fitnah, saya menyebut fitnah ini karena memang di beberapa media yang non PKI ya, gitu loh. Apalagi yang belakangan, atau janjian yang waktu kejadian itu. Kejadian dan setelahnya gitu loh. Jadi setelahnya PKI akan membangun kuburan-kuburan untuk mengubur beberapa lawan-lawan politiknya lah. Saya nggak akan menyebut apa yang kemudian dibicarakan di koran. Nah, itu masyarakat percaya karena memang faktanya sebelumnya
kader-kader PKI itu memang membuat lubang-lubang di depan rumahnya atau di pekarangannya, gitu loh. Itu demi apa itu? Itu bukan terkait dengan apa yang kemudian difitnahkan, tapi tentang bagaimana Aidit menginstruksikan tentang gerakan 1001 tanam. Jadi gerakan 1001 tanam, kader PKI dipaksa untuk survive, kan ada lagu siapa bilang rakyat kita lapar, rakyat kita banyak makanan. Oke, itu ada lagunya. Itu karena memang kita punya kita punya permasalahan ekonomi di 60-an 65 yang memang faktanya itu masalah ketahanan pangan ini berarti. Ketahanan pangan. Jadi dia bangun lubang-lubang itu untuk kemudian menanam tanaman yang bisa dia makan sendiri. Di Jakarta sekalipun anaknya Aidit juga pernah cerita, itu dia bakar sampah, ngegali lubang itu untuk bakar sampah, hasil dari bakaran sampah itu kan pupuk menyuburkan gitu. tanaman ya. Terus dia tanam cabai lah, tanam apa di situ untuk survival, ketahanan pangan. Jadi pas banget dong. Jadi lubang ini dituduh untuk mengubur lawan-lawan politik PKI. Padahal sebelumnya, ukuran lubang kecil. Ukuran lubang itu variatif, Pet. Itu sangat variatif. Tapi kan yang namanya orang gali lubang serentak gitu ya. Ibaratnya ya memang betul saya membayangkannya seperti kerja bakti gitu kan. Itu benar-benar digali lubang itu di Jakarta aja. Di Jakarta Jakarta masih banyak tanah ya, di Pasar Minggu di apa. Itu emang masif gitu loh. Tapi dianggap bahwa ketika peristiwa 30 September meletus dan segala macam, itu dianggap bahwa PKI itu mau menaruh kepala-kepala kita nih kayak tetangganya untuk dikubur di situ gitu. Seberapa banyak, Bro? Padahal itu 64 udah mulai masif di hampir beberapa kota-kota besar ya. Kota-kota besar itu masif banget gerakan 1001 tanam. Tapi gerakan 1001 tanam itu difitnah upaya kuburan massal yang PKI. Itu kan ya? Pas banget gitu ya, pas ada lubang gitu. Nanti kalau ada yang lain lagi, katanya kan ada mengimpor alat-alat gitu ya. Alat-alat benda tajam dari Tiongkok gitu ya, dan itu katanya ini untuk mencungkil mata, jadi jangan mencungkil mata ya, apalagi yang cerita tentang itu ya, simpatisan di Halim ya, simpatisan di orang-orang yang ada di Halim itu justru sebagian besar itu bukan member part of PKI. Dia bukan dari Pemuda Rakyat, ada Pemuda Rakyat dia, kemudian ada Gerwani, kemudian ada Barisan Tani ya, tapi kemudian dia hanya orang-orang yang kemudian diajak oleh kader-kader BTI di daerah, kader-kader Pemuda Rakyat di daerah. Jadi simpatisan yang memang kemudian terpanggil karena ada gerakan 60-an sebelumnya untuk Ganyang Malaysia sama yang sukarelawan di Korea itu, Irian Barat gitu loh. Jadi memang dipersiapkan untuk itu gitu loh, dan memang beberapa rombongan sudah diterbang, ada yang udah di Kalimantan, kemudian udah ada yang sampai di Irian Barat. Jadi sulit juga kemudian bilang bahwa ya PKI sudah mempersiapkan kekuatan bersenjata gitu. Justru kekuatan bersenjata tidak akan ditampilkan oleh PKI di Jakarta. Mereka memang punya paramiliter ibaratnya ya di Merapi Merbabu komplek itu. Dia memang punya gitu. Makanya Aidit kemudian memilih Solo dan segala macam karena memang yakin bahwa itu sudah terlatih kekuatan paramiliter partai gitu loh. Ya tapi sial gitu kan. Nah ini kan kayaknya keren banget tadi kan metodenya gitu. Terus bagaimana orang Indonesia tuh lebih bangga dengan negaranya pada waktu itu, lebih melek politik daripada orang sekarang gitu. Nah ini menurut Anda, Bung, kenapa keadaannya berbalik seperti ini, Bung? Kita tidak dibiarkan untuk menjadi manusia politik sih, itu loh. Apakah karena itu berbahaya? Kritisisme pasti berbahaya bagi otoritarian. Gitu. Jadi kritisisme berbahaya bagi otoritarianisme, dan ya sebetulnya ini bagaimana kemudian para elit menyikapi ya. Walaupun kemudian kita bisa bilang beberapa
elit sudah terbuka dengan demokrasi, tapi sebagai tindakan politik justru mereka tidak demokratis dengan instrumen di bawahnya. Ya, instrumennya ya kekuatan-kekuatan negara ya, gitu loh. Nah, itu yang kemudian nggak hadir di kita, dan tidak hadir di kita sebuah kekuatan politik yang kemudian mampu melakukan pendidikan politik setulus apa yang pernah dilakukan oleh kader-kader PKI pada waktu itu. Apakah kader-kader PKI pada waktu itu melakukan itu karena dia ingin terpilih menjadi anggota legislatif partai dan segala macam? Banyak beberapa orang yang kemudian menyatakan enggak. Selain memang kemudian dia berharap bahwa ingin ingin kemudian ide-idenya, kemudian nasibnya ingin bisa diselesaikan, dan alat yang bisa menyelesaikan itu adalah PKI. Kita tidak punya kekuatan politik yang mendorong untuk kita menjadi sadar terhadap politik. Ya walaupun kemudian politik itu nggak perlu ada di dalam kelas gitu ya, praktek sehari-hari kita sadar hak dan kewajiban dan segala macamnya, itu juga bagian dari politik. Tapi yang hilang adalah isme-isme di warung kopi. Jadi kita sudah tabu dengan isme-isme, karena ya itu tadi, ada satu isme yang kemudian diharamkan, betul. Tapi kemudian justru kita tidak mempelajari isme lain gitu loh. Kita justru nggak mempelajari isme apa-apa di grassroots. Paling nggak tuh selama 50 tahun terakhir. Saya kira cuma mahasiswa, tapi mahasiswa juga kemudian belum tentu kemudian dia menceritakan apa yang mereka kerjakan sebagai tugas kuliah di ya seperti yang dilakukan kader-kader gitu. Itu gitu iya, ya. Gitu. Oke, jadi waduh, ya mungkin bagi sebagian orang ini kemunduran, tapi bagi sebagian pihak, oh memang bagus seperti itu gitu ya. Oke, ini dialog sejarah yang menurut saya cukup bergizi banget, dan jujur aja saya jadi ngeh gitu ya. Oh, jadi sebelum 65 keadaannya seperti itu. Kita lebih melek politik, kita bangga dengan diri kita sebagai Indonesia gitu ya. Ini ya kalau menurut saya ini menurut saya itu tidak terjadi di hari ini teman-teman. Jadi ya perkara bagaimana kita ingin menghadapi masa depan nanti bagaimana gitu, misalkan apakah kita ingin seperti ini aja atau kita ini ingin melek politik gitu ya, seperti orang-orang di tahun sebelum 65 dulu gitu ya. Atau kita ingin jadi orang yang bangga gitu, bangga sama negara kita gitu. Oh, negara kita nih hebat loh, punya peran yang luar biasa loh gitu. Jauh sebelum bela-bela Palestina gitu, Indonesia tuh udah bantu merdeka beberapa negara ya sebenarnya. Jadi, waduh, ya sayang sekali gitu ya. Jadi buat teman-teman dan anda sekalian di rumah, ya marilah kita ambil yang terbaik dari sejarah. Mari kita jadikan hidup kita lebih baik. Dengan ini kami undur diri. Terima kasih kepada Mas Satriono Priutomo atas paparan-paparan yang sangat menggugah. Saya pribadi sangat tergugah gitu ya, karena ini ibarat makanan tuh daging lah gitu ya. Jadi terima kasih sekali lagi Mas sudah datang kemari, dan terima kasih sudah berbagi untuk kami semua, baik yang di studio ini maupun dimanapun Anda berada. Baiklah, dengan ini dialog sejarah saya tutup. Sampai jumpa di lain waktu, sehat selalu dan bahagia. Dan jangan lupa untuk menjadi lebih cerdas lagi. Salam.